pertanyaan dari Ibu Eli berkenaan tadi dengan malaikat Jibril yang tidak masuk ke rumah yang ada anjingnya. Dia bertanya apakah ini sebatas najis atau ada hubungannya juga dengan syirik. Kemudian yang kedua, dulu pernah ada diskusi di kampus bahwa boneka mainan anak-anak tidak diperbolehkan karena cenderung syirik dengan alasan bahwa boneka diperlukan sebagai makhluk hidup, diajak bicara, bermain dan sebagainya. Sedangkan berbicara dengan boneka memiliki teman, khayalan adalah bagian dari perkembangan juga secara pribadi. Bagaimana itu? Terima kasih. Ya, jadi kaitan dengan anjing itu betul kaitannya juga syirik. Karena saat orang meyakini dengan pelihara anjing rumahnya akan terjaga, paling tidak terjaga dari maling, itulah esensi syirik. Jadi dia menggantungkan diri keselamatannya kepada anjing. Ya, yang demikian jadi salah. Sebenarnya memelihara anjing itu tidak haram dalam agama Islam. Karena sahabat-sahabat juga banyak yang memelihara anjing. Ada yang memelihara anjing untuk buru, ya, memelihara anjing untuk kepentingan yang lain. Tetapi memelihara anjing untuk menjaga rumah, disinilah esensi syiriknya. Jadi dia lebih terpaku kepada. Kalau bagian dari ikhtiar, beli anjing itu bagian dari ikhtiar menjaga rumah. Iya, jadi kan yang demikian itu gampang sekali orang untuk mencari celah. Makanya Rasulullah SAW langsung mengkikis habis. Jadi konteksnya itu bukan berarti kita tidak boleh melihara anjing, tidak. Tetapi untuk menghindari perbuatan-perbuatan syirik tadi, sehingga tawakalnya itu tidak plong langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kayak ikhtiar yang dimaksud oleh Ustaz Syaf tadi, ya orang bisa mengatakan demikian, tapi ujung-ujungnya menggantungkan diri kepada anjing. Bukan kepelesetnya itu ya. Iya, iya. Jadi memang tipis sekali. Itu bisa bahaya loh, salah. Maaf ya, tidak gitu setuju ya. Karena begini, saat ini dalam masalah keamanan misalnya, orang menggantungkan diri banyak pada elektronik, ya. Jadi itu nanti jadi syirik juga. Nah, yang saya tangkap dari kata-kata Ustadz mungkin lebih baik adalah bahwa kita percaya bahwa anjing itu yang menjaga rumah kita. Mungkin formulasi itu menjadi lebih bisa diterima karena itu kita di sini ada esensi bahwa kita menganggap bahwa dialah yang menjadi kunci dari keselamatan rumah kita. Ya. Saya kira itu. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, saya setuju dengan redaksi yang demikian. Jadi saat ada keyakinan demikian, itulah esensi dari syirik itu. Gitu. Pada dasarnya melihara anjing itu tidak haram. Memelihara anjingnya tidak haram. Begitu juga dengan, ya kalau najisnya jelas. Najisnya jelas. Tapi najis itu kan bisa kita bersihkan. Tapi kenapa sampai dengan memelihara anjing kok malaikat rahmat tidak masuk? Kan gitu. Hanya dengan memelihara anjing. Gitu kan? Itu kan seolah-olah kok begitu susahnya kah malaikat masuk ke dalam sebuah rumah. Begitu juga kayak tadi pertanyaan kayak boneka-boneka anak kecil. Boneka anak kecil itu juga pernah dimainkan oleh Aisyah, istrinya Rasul, punya boneka-bonekaan, dan itu dibiarkan oleh Rasulullah SAW karena tahu esensinya bukan untuk penyembahan, bukan untuk mencari keselamatan, dibiarkan. Jadi masalah boneka-boneka, ya sekarang ada SpongeBob, ya, sekarang ada apa lagi, ya, Spider-Man, ada Batman, ya, ada segala macam bentuk boneka yang demikian, itu kan tidak disembah. Nah, esensi inilah yang dimaksud dengan malaikat rahmat atau malaikat Jibril tidak akan masuk ke dalam rumah yang demikian. Ada esensi syiriknya. Tapi kalau esensi syirik itu tidak ada, tidak masalah. Bahkan di sebagian rumah, ya, ada aliran tertentu itu harus memajang foto buyanya, foto kiainya. Oh bukan, Buya Iqbal. Buya Iqbal bukan. Ada harus memajang foto buyanya.
kalau tidak dipajang fotonya, itu rumahnya tidak dapat berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini memajang foto seperti ini yang termasuk malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah. Tapi kalau misalnya kita pasang foto keluarga kita, biar kita tahu kakek kita siapa, datuk kita siapa, keluarga besar kita siapa, ini tidak mengacu kepada hadis yang mengatakan malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah itu. Begitu juga dengan boneka-bonekaan. Ya kalau misalnya sekarang boneka ada yang kayak pakai baterai dan dia bisa bergerak sendiri, yang baby born itu bisa nangis, ya, bisa ketawa, bisa merangkak. Esensinya bukan disembah dan tidak ada kaitan ketergantungan akidah kita sama sekali. Yang demikian ini bukan termasuk dari larangan. Walaupun sebagian orang saat dia mendengar hadis itu, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar patung dan anjing, dia sama sekali tidak mau memelihara benda-benda tersebut. Nah, ini pemahaman dia masih sebatas pemahaman apa yang tertulis, padahal esensinya ada unsur syirik, itulah makanya dilarang. Jadi sebaiknya ya, barangkali daripada tergelincir ke syirik yang sangat besar, mending tergelincir yang kecil-kecil aja. Anaknya punya. Kayak ini ditunda ya, itu ada anak-anak. Kami berikan kesempatan kepada anak-anak di sekitar. Om, foto itu beneran nggak? Foto buya ya? Foto buya maksudnya? Fudu. Kirain foto buya. Fudu ya? Iya. Ya. Fudu itu ya. Fudu dan sejenis sihir lainnya itu bukan beneran, tetapi bisa jadi ada. Ya. Gimana? Bisa jadi ada. Gimana? Ya kalau Om nggak belajar, kalau Om nggak belajar, tetapi bisa jadi ada buat mereka yang belajar. Dan itu tidak menjadi suatu hal yang mustahil ya, untuk menggunakan katakanlah patung-patung tertentu dengan bacaan-bacaan tertentu. Nah, ini bisa dilakukan, ya, bisa dilakukan oleh orang yang menuntut ilmu sihir. Jadi bisa dia misalnya dia bacakan mantra tertentu karena dia sudah memiliki akses untuk berkomunikasi dengan jin. Dia berkomunikasi dengan jin, dia menuntut ilmu tertentu, kemudian dia nggak suka sama seseorang, dia bacakan namanya, dia ditambah lagi syarat-syarat tertentu seperti misalnya rambut, ya, atau apapun yang melengket dari bagian orang yang dia benci, kemudian dia siksa dengan dia tusuk-tusuk boneka voodoo itu, lalu yang diniatkan itu bisa merasakan sakit. Hal seperti ini bisa terjadi. Bisa terjadi. Jangan kebanyakan nonton film ya. Ini akibatnya nih. Bisa beneran. Ya, bisa beneran. Termasuk ilmu sihir. Tapi itu kalau orang Islam gunain sihir itu jadi bukan Islam lagi. Oh, dia termasuk orang yang kafir dan orang yang musyrik karena bekerja sama dengan jin. Ya. Tidak, habis voodoo terus jalan kepang atau gitu. Jadi termasuk perbuatan syirik, ya. Menggunakan voodoo atau yang sejenisnya termasuk perbuatan syirik. Tapi yang demikian benar ada dan bisa terjadi. Oke, ini sudah ya. Ntar didiskusi sama Buya aja ya. Bagaimana cara bikin voodoo atau jalan. Baik, Pak Edi silakan. Ya, mungkin kita punya hanya mungkin satu kali lagi aja karena sudah hampir 15 menit lagi barangkali kalau kita akhiri acara kita. Dua pertanyaan bisa. Dua pertanyaan mungkin ya. Sampai 25. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya Pak Ustadz ya, kecenderungan saya sangat menarik dengan apa yang tadi hadis yang Pak Ustadz bacakan, bahwa seperti mencari semut hitam di
gelap malam gitu ya. Saat ini saya yakini gitu syirik itu arahnya sudah lain gitu, sudah lain bukan pada fisik ya, perbuatan fisik yaitu dengan menyembah-nyembah berhala, tapi udah ke arah lain, khususnya kepada yang mungkin masyarakat yang mempunyai sedikit pendidikan gitu, arahnya sudah lain. Saya yakin masyarakat yang sudah sedikit educated itu tidak akan ada yang menyembah berhala lagi, tapi sudah ke arah lain, seperti menyembah pimpinan gitu kan. Hal ini mungkin pernah saya lakukan gitu, seperti waktu saya sekolah di Jepang gitu. Itu kalau supervisor panggil sholat ditunda gitu, Jadi kalau sempat kita ada meeting gitu, ada presentasi gitu setiap minggu, kebetulan kita ada punya presentasi. Karena diwajibkan hadir sama supervisor, ya maghrib lewat gitu, Itu yang pertama. Yang kedua disampaikan Pak Iqbal itu tadi masalah foto-foto gitu ya. Mungkin itu apakah itu salah satu implementasi dari syirik gitu. Kita di mana-mana ada foto gitu berdua gitu kan. Apakah itu satu implementasi syirik? Artinya esensinya bahwa kalau tidak ada foto bisa jadi tidak naik pangkat gitu. Apakah itu tergolong dalam syirik gitu. Jadi ada dua, pertama ilmu dengan atasan ya, supervisor, profesor seperti kami di kampus. Kemudian kedua dengan foto pimpinan gitu di kantor. Ini apakah satu bentuk lain dari syirik yang dulunya penyembahan berhala tapi tidak dalam bentuk lain. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebenarnya bisa mengarah ke sana. Kalau seandainya, makanya jadi syirik itu tuh sangat sulit sekali untuk dihindari, kecuali kita yang bisa meluruskan niat, selalu meluruskan niat. Makanya kan kita itu, kembali Bapak Ibu sekalian, yang kita minta kepada Allah itu, yang kita baca setiap hari itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Apalagi kalau kita backup dengan doa seperti yang telah kita baca tadi, telah saya kasih tahu tadi, Allahumma gfirli min an usyrika bika ma a'lam wa a'udzu bika min an usyrika bika ma la a'lam. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu dari dosa syirik yang aku ketahui, dan aku minta perlindungan darimu dari dosa syirik yang tidak aku ketahui. Nah, selama kita terus meminta demikian, syirik-syirik yang tadinya terindikasi ada perbuatan syirik, kita bisa terlindungi dan terampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengacu kepada yang Pak Edi bilang, bisa ke sana memang. Bisa ke sana. Dengan katakanlah ada meeting ya, dengan harus menemui atasan, dengan segala macam bentuk perbuatannya yang bisa kita justifikasikan dengan akal sehat kita, tapi pada suatu sisi itu mengenyampingkan kewajiban kita kepada Allah, pada dasarnya itu bisa terindikasi. Makanya perbuatan syirik itu sulit sekali untuk dihindari, kecuali kita senantiasa membackup diri. Bayangkan sudah sedemikian kehidupan dia tergoda dengan atau terjebak dengan perbuatan syirik, enggak sholat, enggak minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, enggak minta kepada Allah, ya Allah ampunilah aku dari perbuatan syirik yang aku ketahui, dan lindungilah aku dari perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Tentunya terjerumus ke dalam syirik akan semakin banyak. Jadi saya tidak komen secara spesifik tentang foto yang dipajang, patung Garuda yang dipampang. Apakah kalau kita mengacu kepada indikasi, bisa terjadi itu indikasi syirik. Tetapi ya kembali lagi, tentunya kita senantiasa minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, dan backuplah dengan doa seperti yang diajarkan oleh Rasul tadi, sehingga benar-benar kita bisa terhindar dari syirik yang tidak kita ketahui dan diampuni dari syirik yang kita tahu.